Setiap kita, kehidupannya itu singkat saja bagaikan setarikan nafas. Tentu saja kita harus mengenal siapakah penulis kitab Pengkhotbah ini. Nah, menurut tradisi Ibrani, kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo, Nabi Sulaiman pada akhir hayatnya. Secara jelas di sini terdapat informasi mengenai penulisnya. Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 12. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, Raja Yerusalem. Divrei Kohelet ben David Melek Yerusalem. Jadi betul-betul di sini yang nulis adalah putranya Daud, penggantinya Daud. Dia adalah Raja Salomo. Aku, Kohelet, adalah Raja Israel di Yerusalem. Ani Kohelet Hayiti, Melek al Israel di Yerusalem. Jadi ada signifikansi nama Salomo yang ada di dalam tanah Ibrani dan Nabi Sulaiman yang dipercaya oleh sahabat-sahabat muslim saya. Bahwa Raja Salomo di dalam kitab suci Tanakh itu dia adalah raja ketiga Israel. Yang pertama adalah Saul, kedua adalah Daud, digantikan oleh putranya yang kemudian menjadi raja yaitu Salomo. Dan dia adalah raja yang sangat bijaksana. Dia yang membangun bait suci di Yerusalem. Dia memiliki kekayaan yang tak tertandingi. Dan dia juga memiliki hubungan diplomatik dengan Ratu Sheba. Dan ini juga dipercaya oleh sahabat muslim saya. Dan ada kelemahan yang dilakukan oleh Raja Salomo di sini. Itulah kenapa nanti dia menuliskan refleksi hidupnya di dalam kitab Pengkhotbah. Dan di akhir hidupnya dia menulis 3 kitab hikmat. Yang pertama adalah Amsal, yang kedua Pengkhotbah, yang ketiga adalah Kidung Agung. Saya berencana menulis kitab Kidung Agung dalam eksegesis Pardes. Dan inilah satu sosok yang kita kagumi yang memiliki kebijaksanaan bagai pasir di tepi laut. Nah, apakah Salomo dan Sulaiman adalah tokoh yang sama? Saya percaya keduanya merujuk kepada tokoh historis yang sama berdasarkan kemiripan nama, Shlomo, Sulaiman, dan dia adalah putranya Daud, dan dia memiliki hubungan dengan Ratu Sheba atau yang disebut dengan Ratu Bilqis. Jadi saya memandang keduanya sama. Bagaimana dengan umur Salomo? Kira-kira berumur berapa dia menuliskan kitab terakhirnya ini, yaitu kitab Kohelet, kitab wasiat sebelum dia mati. Bayangkan kata-kata petuah terakhir seseorang sebelum meninggal adalah kata-kata yang sangat berharga. Bayangkan seorang raja yang paling berhikmat, yang hikmatnya seperti pasir di laut, nggak ada orang yang lebih pintar, nggak ada orang yang lebih bijaksana dari Salomo, dia menuliskan suatu kitab sebagai kata-kata terakhirnya. Maka kita harus melihat kitab Kohelet ini sebagai wasiat yang sangat mahal dari seorang raja yang penuh dengan hikmat. Ada beberapa tafsiran karena memang kitab suci Ibrani tidak menulis secara harfiah umurnya. Ada yang memandang umur Salomo 58 tahun. Ada yang memandang pula Salomo berumur 52 tahun. Tapi ada juga yang memandang ya. Misalnya dalam tulisan Yosefus, dia meninggal pada usia 94 tahun. Namanya juga tafsir. Tafsir ya tafsir ya. Anda mau tafsir yang mana? Salomo mau hidup 94 tahun atau 58 tahun? Silakan. Judul Ciuman Ilahi di Pembaringan, Mitat Nesika, adalah kematian yang bermartabat yang dirindukan oleh orang-orang berhikmat. Saya menulis bagian akhir dari buku ini, yaitu bab 8 sampai bab 10, ditulis di Mesopotamia. Saya mengadakan perjalanan dari Turki, yang paling timur, dari Haran, Antakya sampai ke Urfa. Urfa itu adalah nama modern bagi tempat kelahiran dari Abraham, Ur Kasdim. Dan itu merupakan perjalanan yang penuh dengan perenungan untuk menyelesaikan buku ini. Dan memang saya berencana untuk menyelesaikan buku ini harus di tanah Urfa. Karena dari Urfa kelahiran bapak orang beriman yaitu Abraham atau Ibrahim. Yang kemudian dia juga berkelana ke Haran di sini. Kemudian dia dipanggil oleh Tuhan untuk lek-lecha, pergilah untuk menuju ke tanah perjanjian. Kenapa kira-kira Abram yang lahir di Mesopotamia atau bahasa Ibraninya Aram Naharaim.
Aram itu nama tanahnya, Naharaim itu artinya di antara dua sungai. Wilayah Aram yang di antara dua sungai. Di antara dua sungai, bahasa Yunaninya adalah Mesopotamia. Jadi memang Abram, nama awal dari Abraham ini berasal dari Mesopotamia. Dan itu kita kenal dengan Babilonia. Dan Babilonia ini yang dialiri oleh dua sungai yang hari ini masih dapat diidentifikasi, yaitu dengan adanya sungai Tigris dan sungai Efrat. Itu adalah tempat di mana Taman Eden itu ada. Dan ketika Adam dan istrinya itu berbuat dosa, dia diusir dari Taman Eden dan sampai pada generasi berikutnya, yaitu generasinya Kain dan Habel. Mereka tinggal, terutama Kain, dia tinggal di tanah Nod, sebelah timur dari Taman Eden. Artinya, generasi manusia yang pertama ini memang tinggal di mana? Tinggal di Babilonia, di Mesopotamia. Dan Abraham pun tinggal di Mesopotamia. Nah, tempat yang dinamakan Aram Naharaim atau Mesopotamia, dalam pandangan orang-orang Ibrani itu disebut dengan Galut. Apa itu Galut? Galut itu adalah tempat keterasingan, tempat Adam dibuang ketika Adam telah melakukan dosa. Maka Galut Mesopotamia ini adalah tempat keterasingan karena manusia sudah berdosa, harus terpisah dari Tuhan. Maka Abraham yang berasal dari Mesopotamia ini pun harus dipanggil keluar dari tempat keterasingan yaitu Galut untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan orang Ibrani memandang dunia secara umum ini adalah Galut, tempat keterasingan. Kita asing dari Tuhan karena di bumi masih ada banyak sekali kejahatan dan banyak sekali kesempatan bagi kita untuk berbuat jahat. Sehingga bumi adalah Galut, tempat keterasingan. Maka titik kematian setiap insan yang ada di bumi ini menjadi titik peralihan bagi orang-orang beriman ketika dia mati memasuki alam keabadian, dan itulah tanah perjanjian kita setelah kematian. Dipanggil keluar dari Galut. Kitab Pengkhotbah oleh Raja Salomo dipandang sebagai alegori Kain dan Habel. Mengapa dia mengalegorikan Kain dan Habel? Kain itu dalam bahasa Ibrani itu artinya kanah, kepemilikan. Dan kitab Pengkhotbah ini adalah sebuah masyal. Dari kata masyal muncul kata misal, permisalan. Ada permisalan dalam kitab Kohelet, yaitu permisalan bahwa possessionnya manusia itu adalah Kain. Tetapi manusia hanya memiliki kesempatan hidup setarikan nafas saja. Habel. Raja Salomo dalam seluruh hidupnya mengumpulkan banyak sekali kekayaan. Dia mencapai titik kemuliaan sebagai raja yang kemuliaannya itu mencapai suatu kekuasaan dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Dan itu disebut sebagai Israel Raya. Ya, Eret Israel Hashelema. Dan itu dicapai pada zamannya Salomo. Tetapi Salomo mengatakan demikian, apapun yang aku punya, pada akhirnya kepunyaanku, segala yang aku ingini untuk mempunyai apapun tidak harus materi. Akhirnya kepunyaanku ini, Kain, membunuh Habelku. Jadi di kitab Kejadian itu Adam memiliki dua putra, yang satu Kain, yang satu Habel. Habel artinya setarikan nafas. Habel. Dan Kain adalah kepemilikan. Maka Kain dan Habel itu menjadi alegori bagi kehidupan seluruh manusia, manusia yang memiliki ketamakan untuk memiliki, bahkan kepemilikan yang tidak semestinya, sampai nanti Kainnya, kepemilikannya ini, ketamakannya ini membunuh Habel di dalam dirinya. Nah, jadi memang Salomo adalah pelopor pengajaran untuk perumpamaan. Maka orang-orang Ibrani dipandang oleh Theophrastus of Eresos, ini adalah murid dari Aristoteles, dia mengatakan Jews the nation of philosopher, bahwa orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi adalah bangsanya kaum filsuf. Ini ada buku yang menarik, ya, diambil dari ungkapan yang diungkapkan oleh Theophrastus of Eresos, muridnya Aristoteles.
Jews, a nation of philosopher, atau Jews, a philosopher by race. Dan tentu saja dalam kitab Pengkhotbah ini ada juga banyak permisalan. Yang pasti itu ada Kain dan Habel. Kain kepemilikan yang kemudian membunuh manusia yang umurnya singkat ini. Nah, jadi Amsal 1 ayat 1, kata Amsal, dari kata Amsal muncul kata misal, misley, dan permisalan menjadi cara berpikirnya orang-orang Ibrani. Nah, ada istilah ibarat, ya, tentu saja kita tahu makna ibarat. Ibarat itu adalah permisalan. Arti harfiah dari ibarat itu adalah pembicaraan seberang sungai. Kenapa kok disebut dengan pembicaraan seberang sungai? Yesus Kristus yang lahir sebagai orang Yahudi juga banyak sekali mengajarkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Karena itu memang gaya pengajaran dari orang-orang Ibrani. Filsafat Ibrani dalam perumpamaan pengajaran Yesus Kristus, misalnya dalam Matius 3 ayat 34, semuanya itu disampaikan Yesus kepada banyak orang dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Jadi orang-orang Ibrani selalu mempelajari filsafat mereka dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, kenapa sih kok ada istilah ibarat? Kata ibarat berasal dari kata Ibrani. Kata Ibrani itu artinya menyeberang. Jadi sebenarnya kata ibarat itu artinya pembicaraan seberang sungai. Pembicaraan orang-orang yang sudah menyeberang. Atau pembicaraan khas dari orang-orang Ibrani. Dan ini ada makna teologisnya memang. Karena memang Abraham juga pernah menyeberang dari kehidupan politeisme kepada monoteisme, sebagaimana ditulis dalam kitab Yosua 24 ayat 2-3, dan bangsa Israel menyeberang dari perbudakan Mesir menuju ke pembebasan, menyeberangi Laut Merah. Kemudian ada simbol pembaruan bahwa bangsa Israel setelah tinggal 40 tahun di padang gurun harus menyeberangi Sungai Yordan. Sehingga istilah Ivri atau Hebrew atau Ibrani mengingatkan mereka pada status mereka sebagai umat pilihan yang dipisahkan. Dan ini juga ada nubuat eskatologis terhadap istilah Ibrani ini, sebuah metafora menyeberang sebagai pemulihan bagi bangsa yang dipilihnya. Nah, inilah Kain, bahwa Kain yang artinya possession, yang pada akhirnya oleh karena kecemburuannya kepada adiknya sendiri, yang ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan lebih diterima, maka Kain menjadi marah kepada Habel. Dan Habel adalah generasi pertama di bumi ini yang hidupnya sangat singkat sesuai namanya. Karena Habel artinya Habel. Sedangkan Kain kepemilikan. Demikianlah kita nanti, ketamakan kita akan membunuh kehidupan kita yang singkat. Jadi demikianlah Kohelet bicara hidup yang singkat. Habel. Tetapi kata Habel ini dalam perspektif bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu sering disalahpahami. Dan ketika Raja Salomo bicara mengenai kehidupan di bumi yang di bawah matahari, sebenarnya secara implisit Raja Salomo itu membicarakan sesuatu yang di atas matahari. Me'al lashemes. Itu adalah olam haba, alam yang akan datang, alam yang akan dicapai oleh orang-orang beriman. Demikianlah kitab Kohelet sebagai filsafat tentang kematian sebagai latihan mati. Izinkan saya sedikit bicara mengenai kenapa kita harus membaca kitab Kohelet dalam bahasa aslinya. Karena memang kata Habel di sini diterjemahkan secara lost in translation sehingga orang-orang Kristen di Indonesia di sini nggak mau baca kitab Kohelet. Kenapa? Karena kitab Kohelet oleh karena terjemahan yang lost in translation dianggapnya sebagai kitab yang nggak memiliki semangat kehidupan. Itulah yang saya sebut sebagai the danger of Bible translation. Para penerjemah Alkitab sebaiknya tidak hanya menerjemahkan sesuai makna harfiahnya, tetapi juga harus memahami filsafat dari kata itu. Nah, makanya kita menemukan suatu loss in translation baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
Dan seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Komarudin Hidayat, kitab suci itu sebenarnya nggak bisa diterjemahkan. Kitab suci kalau sudah diterjemahkan, misalnya Al-Quran, Al-Quran pun nggak bisa diterjemahkan. Kalau Al-Quran itu diterjemahkan, itu bukan Al-Quran lagi, tetapi terjemahan Quran. Demikian juga Torah. Torah itu dipercaya oleh orang-orang Ibrani sebagai suatu pewahyuan yang tidak hanya di dalam kata-kata, tidak hanya di dalam kalimat, tetapi diwahyukan di dalam gugusan hurufnya. Maka kalau hurufnya ini berubah, maka maknanya berubah. Torah kalau diterjemahkan sudah bukan Torah lagi, tetapi terjemahan Torah. Karena setiap kali terjemahan bagi naskah suci itu sudah tafsir, tafsir terpendek. Ya. Jadi kalau seorang beragama membaca kitab sucinya dalam Alkitab yang sudah diterjemahkan, itu sudah bukan kitab suci lagi, tetapi sudah mengandung tafsir. Seperti juga yang dituliskan oleh Raja Salomo mengenai Havel. Nah, perhatikan di sini. Qoelet pasal 1, kalau saya membacanya dalam bahasa Indonesia. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia. Nah, yang diterjemahkan sia-sia tadi itu adalah Havel. Dan orang Kristen yang ada di Indonesia ini nggak mau baca kitab pengkhotbah. Ini kitabnya orang frustasi. Demikian juga dalam bahasa Inggrisnya, itu juga diterjemahkan dengan vanity. Vanity is vanity, all is vanity. Sesuatu yang absurd, sia-sia saja. Di sini adalah kekurang tepatan dari penerjemahan. Tetapi kalau seandainya saya membaca ayat yang ditulis oleh Raja Salomo dalam konteks bahasa aslinya dengan suatu gerakan, dengan suatu peragaan, saya akan membacanya demikian. Havel Havelim, sungguh singkat bagaikan setarikan nafas. Amar Kohelet, kata Kohelet. Havel Havelim, sungguh singkat hidup ini. Havel. Hakol Havel. Semuanya sungguh singkat bagai setarikan nafas. Hakol Havel. Jadi cara bacanya itu harus memperagakan bahwa kata Havel adalah betul-betul sebagai setarikan nafas. Berapa sih umur kita? Anda mau mati umur berapa? Umur 70 tahun, umur 80 tahun. Bahkan ketika Anda mencapai umur 120 tahun, ketika Anda menarik nafas yang terakhir, Anda akan merasakan bahwa nafas itu untuk terakhir kalinya, untuk hidup kita yang singkat ini. Maka ada 3 kali ungkapan, seperti saya katakan tadi, ada hasaka, ada the emphatic of Semitic triplets. 3 kali ungkapan Havel Havelim. Havel Havelim. Amar Kohelet. Havel Havelim. Hakol Havel. Di dalam Kohelet 1 ayat 2. Untuk menyatakan singkatnya hidup ini. Tapi kenapa sih bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris mengartikannya ini sebagai sia-sia atau vanity? Nah, kita harus menelusuri kira-kira lost in translation-nya itu di mana? Ternyata lost in translation-nya itu sejak terjemahan Septuaginta. Terjemahan Septuaginta itu sudah mulai ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Di mana para rabi Yahudi itu menerjemahkan kitab Tanakh Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Kata Havel tadi diterjemahkan dengan Mataiotes. Yang ternyata kata Mataiotes itu selain bermakna vanity, absurd, atau misuap, juga bermakna transitory. Tampaknya di abad ketiga sebelum Masehi, para rabi Yahudi menggunakan makna kedua dari Mataiotes ini untuk menerjemahkan kata Ibrani Havel. Tetapi kemudian oleh orang-orang yang tidak di dalam latar belakang filsafat Ibrani atau bukan orang Yahudi, membaca Mataiotes sebagai kesia-siaan dan vanity, yang kemudian ini diikuti hampir oleh semua terjemahan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
Inilah yang namanya loss in translation yang membuat para pembaca tidak memahami kitab Kohelet. Dianggapnya kitab Kohelet itu sebagai kitab yang absurd, kitabnya orang frustasi. Padahal tidak. Di sini ada hikmat yang sangat luar biasa yang Salomo sendiri memandang hidupnya bagaikan alegori Kain dan Habel. Dan tentu saja dalam buku ini juga membahas filsafat huruf Ibrani, karena filsafat huruf Ibrani itu memiliki 3 makna. Ada filsafat gematria, ada makna angka, ada notarikon, makna dari lambang-lambang hurufnya, ada juga temura, permutasi huruf. Dan di sini ada gematria 357. Itu merujuk kepada nama Salomo sendiri yang dia menghubungkan namanya dengan kata Ibrani yang lain yaitu Sya'ah. Salomo sang raja besar tidak dapat menghadapi Sya'ahnya sendiri. Tidak dapat menghadapi waktunya yang terbatas. Dan itu dituliskan dalam kitab Pengkhotbah. Ada juga gematria 18. Gematria 18 terhubung dengan kata Chai yang artinya hidup, dan ada hubungannya dengan kata Yudat, bahasa Ibrani yang artinya berteman. Bahwa ketika kita hidup, kita nggak bisa hidup sendirian. Kita harus berteman. Dan itulah juga makna-makna yang kita dapat gali secara esoteris di tulisan-tulisan Raja Salomo. Itulah sebabnya kitab Pengkhotbah dibacakan secara khusus dalam 7 hari raya orang Israel, dibacakan pada hari raya musim gugur, merujuk kepada musim gugurnya manusia. Lebih baik ini dibacakan oleh pasangan suami istri di dalam masa tuanya untuk menuju saat-saat terakhir di mana mereka akan dipanggil oleh Tuhan, dan kitab Kohelet ini yang dibacakan pada hari raya musim gugur sebagai celebration of life. Hari Raya Sukkot itu dipandang oleh orang-orang Ibrani sebagai Seman, Simchatenu, hari raya kesukaan kita. Maka kata Havel tadi tidak dapat diartikan sebagai sia-sia. Yang orang memandang ini sebagai makna frustasi. Nggak mungkin dong hari raya kesukaan kita membaca kitab frustasi. Tetapi di hari raya kesukaan, di hidup kita yang singkat, mari kita merayakan kehidupan. Celebration of life pada hari raya Pondok Daun atau Chag HaSukkot. Dan itulah filsafat Yahudi atau filsafat Ibrani untuk memaknai kehidupan, dan orang-orang Ibrani nanti, orang-orang Yahudi akan merayakan hari raya Sukkot di saat musim gugur pada tanggal 6 Oktober untuk tahun ini. Ada hari raya khusus yaitu hari raya musim gugur, yaitu hari raya Sukkot. Bagaimana dengan kehidupan poligami Raja Salomo? Nah, Alkitab mencatat bahwa Raja Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Kalau dijumlah ada 1000. Apa makna 1000 dalam filsafat Ibrani? Makna 1000 adalah makna yang tak terhingga. Kalau Kaisar China itu memiliki 5.000 selir, 5.000 istri, kita bilang, wah lebih banyak Kaisar China dong daripada istri-istrinya Raja Salomo. Tetapi kita harus mengingat angka 1000 dalam filsafat Ibrani itu adalah angka yang tak terhingga. Tetapi Anda tahu, Raja Salomo, raja poligami, ada satu kontradiktif, paradoks yang dituliskan di kitab Kohelet ini. Di kitab Kohelet ada anjuran untuk monogami. Nah, ini menarik. Di Perjanjian Lama, dalam kehidupan orang Ibrani itu nggak ada larangan poligami. Tetapi kenapa di kemudian hari orang-orang Ibrani itu prefer monogami? Ini menarik. Kitab suci tidak melarang poligami, tetapi kenapa pengikutnya kok prefer monogami? Ini menarik. Tidak dilarang, tetapi memilih hidup dengan satu istri sampai akhir hayatnya. Nah, anjuran untuk hidup monogami ini ada di dalam Pengkhotbah 9 ayat 9. Lagi-lagi ada loss in translation di sini, hanya bisa dibaca dalam bahasa asli Ibraninya. Kalau dalam terjemahan itu, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Ibrani, sastra Ibraninya, itu adalah nikmatilah dengan satu istri yang kau kasih. Re'echayim im isya asher ahavta. Raja Salomo yang memiliki banyak sekali istri, tetapi dia memberikan suatu nasihat kepada para lelaki. Kalau kamu punya istri, dan istrimu cuma satu, nikmatilah itu
sebagai sesuatu harta berharga yang kau miliki. Nah, kira-kira kenapa? Kok Raja Salomo itu menganjurkan kehidupan yang monogami? Kadang-kadang Tuhan itu suka berkomedi. Para leluhur Israel, hampir semuanya itu adalah para lelaki yang memiliki istri lebih dari satu. You name it, Abraham punya 2 istri. Yakub punya 4 istri. Satu-satunya leluhur Israel yang beristri satu itu adalah Ishak. Tapi Ishak nggak sekelumit pun pernah berbicara mengenai anjuran monogami. Tetapi yang menganjurkan monogami adalah raja yang super poligami. Apa makna di sini? Nah, itulah yang diajarkan oleh Raja Salomo juga dalam Amsal 5 ayat 18. Ini juga anjuran monogami. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan satu istri masa mudamu. Satu istri masa mudamu, bukan dengan istri mudamu. Jangan salah baca ayat ini ya. Yehi mechorcha varuk ushmak meeshet neurecha, dengan istri masa mudamu. Karena istri yang kau miliki, ya, bagi orang-orang Ibrani itu mereka berpandangan demikian. Ketika engkau memiliki satu istri dan engkau jatuh cinta dengan istrimu sejak masa mudamu, sejak masa pacaran, kamu telah satu kali jatuh cinta dengan istrimu itu. Tapi ketika si perempuan yang kamu jatuh cinta tadi sudah kau nikahi sebagai istri dan dia melahirkan anak-anak bagimu, engkau akan jatuh cinta yang kedua pada perempuan yang sama. Dan ketika anak-anakmu sudah dewasa dan sudah menikah dan mereka tinggal di rumah yang berbeda denganmu, maka engkau akan kembali bersama istrimu berdua lagi. Maka istrimu adalah harta yang paling berharga dalam hidupmu karena dia yang menyertaimu ketika engkau akan menjemput kematian. Bagi orang-orang yang seumuran dengan saya, Anda pasti tahu Lionel Richie kan? Generasi kita, generasi umur 50-an kan? Ada lagu Three Times a Lady, I love you, I love you. Dan ini ternyata lagu Three Times a Lady ini memiliki latar belakang kitab Kohelet. Yang di sini Raja Salomo menganjurkan kehidupan monogami, bahwa laki-laki yang paling beruntung adalah ketika dia pernah merasakan jatuh cinta 3 kali kepada perempuan yang sama. Yang pertama ketika dia muda, masih pacaran, jatuh cinta dengan berapi-api, maka jatuh cinta yang pertama itu digambarkan dengan hari raya musim semi. Orang-orang Ibrani membaca kitab Kidung Agung. Kemudian hari raya musim panas, orang-orang Ibrani membaca kitab Rut. Jatuh cinta yang kedua ketika perempuan tadi diperistri dan melahirkan anak-anak. Kemudian ada jatuh cinta yang ketiga ketika si perempuan tadi telah mencapai masa tuanya bersama suaminya, tinggal kembali berdua, sehingga sang suami ini melihat kembali istrinya. Ternyata yang kupunyai cuman kamu sampai aku berimur tua ini. Maka aku jatuh cinta yang ketiga kali. 3 times a lady. Baik Mas Ani, tampaknya saya sudah melebihi waktu ya. Jadi nanti Anda bisa membaca sisa dari materi saya di rumah. Dan kita bisa bertanya jawab. Saya kembalikan kepada Mas Ani atau Pak Budi. Ya, terima kasih Marita, luar biasa. Hanyut kita ceritanya dan kayaknya masih banyak juga dari penjelasan yang panjang tadi. Karena kita memang dari nol memahami ini, gitu ya. Jadi kita betul-betul terkesima dengan penjelasan yang sangat komprehensif. Saya ada komentar eh, dari Mas Budi nanti sebelum kita diskusi. Monggo silakan Mas Budi. Hidup hanyalah seperti setarikan nafas berhembus begitu cepat.